Tegak gerak. Langsung depan gerak. Tegak gerak. Silakan masuk. Selanjutnya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih dapat bertemu di ruangan ini untuk melaksanakan pembelajaran pada pagi hari ini. Baiklah, silakan dipimpin doa. Berdoa mulai. Baik, untuk selanjutnya Bapak akan absen dulu. Siapa yang hadir dan tidak hadir? Angela, Saya Pak. Berlin, Dah. masuk. Alfa Pak. Citra, Dah. Dimas. Dah. Baik, terima kasih. Silakan, ada. Nyanyikan lagu. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baik, sebelum kita memulai pembelajaran, Bapak mau tanya dulu. Ya Pak. Kalian masih ingat pembelajaran yang sebelumnya? Masih. Materi sebelumnya itu adalah surah Atin artinya apa? Atin. Untuk materi hari ini kita adalah tentang mendesain surah Al-Maun. Jadi pelajaran kita adalah tentang surah Al-Maun. Al-Maun artinya apa? Barang yang berharga. Barang yang berguna. Nah, surah Al-Maun itu surah berapa dalam Al-Quran? 107. Nah, baik, Bapak juga ingin menjelaskan tentang tujuan pembelajaran kita hari ini adalah supaya kalian dapat menghafal surah Al-Maun dengan baik. Kalian dapat mempelajari surah Al-Maun dan juga kalian dapat menerapkan surah Al-Maun ini dalam kehidupan kalian sehari-hari. Baik isi kandungannya maupun penerapan membaca ayatnya dalam sholat. Paham? Bapak juga ingin kalian memahami tentang pentingnya moderasi beragama dalam kehidupan. Karena kita bukan cuma hidup dalam satu agama, tapi juga ada agama lain, dan kita harus toleransi terhadap agama lain. Toleransi dalam hal ini adalah saling memahami, tetap berteman, akrab, kalian boleh berteman dengan mereka. Namun tetap dengan batasan, kalian tidak boleh mengikuti keyakinan mereka. Dalam hal keyakinan kalian tak boleh mengikuti, tapi kalau pertemanan diperbolehkan. Baik, sebelum Bapak menerangkan tentang Quran surah Al-Maun, marilah kita membaca sama-sama Quran surah Al-Maun. Ya, baik, mulai.
kita pelajari saat ini. Nah, Bapak akan melanjutkan ke materi. Bapak akan terangkan secara singkat. Surah Al-Ma'un itu sebagaimana kita tahu adalah surah ke-107 di dalam Al-Quran dan terdiri dari 7 ayat. Surah ini membahas tentang pentingnya melakukan tindakan kebaikan, yaitu terutama kepada anak yatim. Di sini menerangkan tentang kebaikan zakat kepada anak yatim dan lain-lain. Juga perintah untuk sholat. Surah Al-Ma'un itu menekankan pentingnya membantu orang lain, sebagaimana yang Bapak katakan tadi, yaitu untuk bersedekah, membantu dengan sesuai dengan artinya dengan barang yang berguna. Kemudian di sini memahami arti dari surah At-Tin. Surah At-Tin, surah Al-Ma'un itu artinya adalah barang yang berguna, barang yang dapat digunakan oleh orang lain yang kalian sedekahkan. Ya, surah Al-Ma'un itu juga mengajarkan kita untuk berbelas kasih dan tidak mementingkan diri sendiri. Jadi kita harus tidak hanya mementingkan diri kita sendiri, tapi juga kita harus senantiasa membantu orang lain. Baik dalam urusan ibadah maupun urusan kebutuhan. Jikalau kita mampu, maka bantulah orang tersebut. Untuk selanjutnya itu adalah manfaat mempelajari surah Al-Ma'un. Karena sebagaimana kita tahu, membaca Al-Quran itu dapat membawa kebaikan bagi setiap manusia. Membaca Al-Quran itu membawa kebaikan bagi setiap manusia, karena setiap membaca satu huruf Al-Quran itu akan bernilai 10 kebaikan. Bukan alif lam mim itu satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Itu masing-masing bernilai 10 kebaikan. Dan juga surah Al-Ma'un itu memberikan pesan baik supaya kita menghindari perilaku tercela. Ya, nanti akan Bapak jelaskan bagaimana perilaku tercela yang dijelaskan dalam surah Al-Ma'un. Kemudian supaya menjauhi perbuatan tercela. Supaya kita menjauhi perbuatan buruk. Kemudian selanjutnya ini ada surah Al-Ma'un. Surah Al-Ma'un tadi sudah kita bacakan sama-sama. Bapak akan jelaskan artinya. Pertama, tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Itulah orang yang menghardik anak yatim dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Jadi di sini diterangkan bahwasanya orang yang mendustakan agama, orang tercela sebagaimana tadi diterangkan bahwa itu adalah orang-orang yang menghardik anak yatim dan juga untuk tidak memberi makan orang miskin. Bisa diartikan tidak memberi makan orang miskin ini menganjurkan untuk tidak bersedekah. Kemudian menghardik anak yatim. Menghardik itu bisa dikatakan mencemooh, kalian menghina, melakukan perbuatan tercela kepada anak yatim, itu disebut juga dengan menghardik anak yatim. Menghardik itu melakukan perbuatan buruk. Dalam artian lain melakukan perbuatan buruk kepada anak yatim, itu disebut juga menghardik. Kemudian selanjutnya, maka celakalah bagi orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai dari sholat. Di sini diterangkan bahwa orang-orang yang lalai dari sholat sering mengakhirkan sholat di akhir-akhir waktu, atau malah tidak melaksanakan sholat, maka ini adalah orang-orang yang celaka. Bukan berarti orang yang sholat itu celaka, bukan, tapi orang yang mengakhirkan sholat. Kemudian orang yang berbuat riya dan enggan menolong dengan barang yang berguna. Ini juga bagian orang-orang yang celaka, orang yang suka berbuat riya. Kemudian enggan menolong dengan barang yang berguna. Contohnya apa barang yang berguna? Kita memberikan Al-Quran boleh. Memberikan Al-Quran kepada orang lain itu akan berguna bagi orang lain. Contoh lagi adalah selimut. Kalian memberikan, misalkan kalian memiliki barang yang tidak terpakai seperti selimut, kalian berikan kepada orang yang miskin yang tidak memiliki selimut, maka itu adalah barang yang berguna bagi dia, dan kalian akan mendapatkan pahala.
ada pertanyaan seputar materi tadi? Ada pertanyaan? Silakan. Bentuk selanjutnya apa? Pahala. Ada pertanyaan. Ada teman kalian bertanya apa itu arti pahala? Pahala itu adalah hal yang didapatkan setelah kita melakukan perbuatan baik. Dan pahala itu adalah hal yang akan ditimbang nanti di akhirat untuk menentukan salah satu penentu bahwa kalian akan masuk ke dalam surga atau neraka. Baik, untuk selanjutnya Bapak jelaskan tentang mendesain surah Al-Ma'un. Hari ini kita akan belajar surah Al-Ma'un yaitu dengan metode project basic learning, yaitu mendesain surah Al-Ma'un, yaitu membuat pohon konsep dengan materi surah Al-Ma'un. Bapak contohkan bentuk pohon konsepnya kurang lebih seperti ini. Nanti kalian akan buat pohon konsep yang seperti ini. Kalian buat pohon bawahnya, lalu kalian buat di arah dedaunan ini tentang materi surah Al-Ma'un. Bisa ayat, bisa pengertian, dan bisa hal yang lainnya. Dan nanti akan dipresentasikan di depan. Paham? Baik, sekarang Bapak ingin kalian membuat kelompok yang kurang lebih terdiri dari 4 atau 5 orang. Jadi silakan sekarang buat kelompok masing-masing yang terdiri dari 4 atau 5 orang. Silakan. Baik, bagaimana? Ya, kita monitoring. Sudah jadi? Nah, ini daun jadi bagus sekali lagi. Nah, ini pakai ayat ya? Oh iya, boleh. Yang ini pakai pengertian. Iya, boleh juga. Apa ini? Arti surah Al-Ma'un. Nah, ini dijadikan kakek daun ya. Disesuaikan, jadikan daunnya ditempel ke pohon. Wah, kecil nian pohonnya. Daunnya besar-besar nian. Tapi tidak apa-apa, baguslah. Yo, dibesarkan lagi baik pohonnya kalau bisa. Ini masih proses. Coba digunting, Pak. Ayo, silakan, masukkan. Dia panennya dari bawah. Kurang lebih inilah hasil yang kalian ciptakan. Dan sekarang Bapak ingin minta kalian masing-masing mempresentasikan hasil dari kelompok kalian masing-masing. Dimulai dari kelompok 1, silakan. Yaitu orang-orang yang lalai dari sholat Nah, kemudian apa lagi masih banyak? dan tidak menganjurkan memberi makan orang-orang miskin. Kelompok 2, silakan dibaca hasil konsepnya. Berisi tentang kebaikan, tidak boleh menyakiti anak yatim. Ketiga, silakan. Ya, cukup. Tanya. Yang keras, kecilnya suaranya. Cukup. Anggap sudah bisa. Yang terakhir. Arti barang berguna. Larangan mengerti karena yatim menolong dengan barang berguna. Nah, baik. Kurang lebih seperti itulah. Baik, jadi
kurang lebih inilah hasil karya kalian. Ada yang membuat arti, ada yang membuat pengertian, ada yang membuat surahnya langsung, dan ada yang membuat pengertiannya lagi. Dan ini kurang lebih konsep yang dibuat sesuai dengan pola desain. Nah, baik, Bapak kira itu saja. Silakan duduk. Itulah tadi pelajaran kita untuk mendesain. Kita masuk ke bagian akhir, yaitu penutup refleksi. Nah, jadi Bapak terangkan tentang adab dalam membaca Quran surah Al-Maun. Itu awalilah dengan ta'awuz atau a'udzubillah, dan akhiri dengan hamdalah, alhamdulillah. Nah, kemudian bagaimana dengan pembelajaran hari ini? Apa kalian senang? Kemudian Bapak ingin menerangkan tentang Quran surah Al-Maun. Itu penting bagi kalian mempelajari Quran surah Al-Maun supaya dapat kalian terapkan dalam kehidupan. Menjadikan surah Al-Maun sebagai ayat pendek untuk dibaca saat sholat, ataupun mengaplikasikan isi kandungan Quran surah Al-Maun dalam kehidupan sehari-hari, ya. Bisa dipahami? Jadi dapat kita simpulkan bahwasanya dengan mendesain surah Al-Maun itu dapat membuat kalian memahami surah Al-Maun tersebut, baik dari isi pokok maupun ayatnya. Terakhir, ada yang ingin ditanyakan yang tidak jelas? Tidak ada. Minggu depan kita akan mempelajari tentang isi kandungan dari Quran surah Al-Maun. Dan Bapak kira sekian pembelajaran